Haleluya, puji nama Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Jemaat Galilea Community of Christ, di mana Bapak Ibu Saudara berada. Mari siapkan hatimu. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita mengagungkan Dia sebab Dia yang layak terima segala pujian. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Yeay. Dengan sukacita bertepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Roh Kudus yang diberikan untuk setiap kita, dengan sukacita dan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mau bersukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia, gereja Tuhan. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Bersama-sama jemaat Tuhan, katakan, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia yang menang sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah di mana berada, katakan anggur baru tercurah. Come on. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan apa? Dengan sukacita. Wow, wow. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sama-sama lebih sungguh lagi. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Oh, nyata kuasanya, nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Nyata kuasa Tuhan di hidup kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Dia dengan segenap hati kita. Kami mau siapkan hati kami Bapa saat ini, mengagungkan Engkau,
Yesus Allah kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Jemaat Galilea Community of Christ, mari angkat suaramu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Sekali lagi sama-sama panggil Dia, Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkatiku Tuhan, berkati hidupku. Segala pujian, syukur, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Panggil Dia, Yesus, ku menyembah. Angkat hatimu sama-sama. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, ku menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dan kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam semua sahabat GCC yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah, namun sebelumnya kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami yakin semua bukan karena kuat gagah kami, namun semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau urapi anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan untuk membuat mereka semua mengerti Tuhan. Urapi juga lidah, bibir, pikiran, hati hamba-Mu Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan semua hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hamba kenal dalam satu nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam semua. Hari ini cukup menarik tema dalam khotbah ini, yaitu benarkah Tuhan minta disembah? Ya, nats yang akan saya ambil di dalam kitab suci Injil, yaitu di Yahya pasalnya 17 ayatnya yang ketiga. Saudara nggak perlu heran kalau saya bilang kitab suci Injil berarti Injil, ya. Kalau Yahya berarti Yohanes, ya. Jadi ini kitab yang saya baca. Saudara bisa juga cari di rumah. Berarti carinya yaitu Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Nah, bedanya kalau kitab suci Injil masih pakai nama Isa Al-Masih seperti yang saya kenal di agama saya sebelumnya. Pasti di kitab saudara sudah tertulis Yesus Kristus, begitu ya. Jadi di dalam nats ini saya mau katakan ya bahwasanya ada hal yang penting, yaitu satu-satunya Allah yang benar, ya, dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak Tuhan tidak mengerti kalau ada pertanyaan yang menjerumuskan, bahkan ada pertanyaan yang membuat iman anak-anak Tuhan itu goyah. Mereka bingung mau bagaimana. Emang apaan tuh Bang pertanyaannya? Pertanyaannya emang benar ya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu minta disembah? Kalau emang benar, tolong tunjukkan di mana ayat dalam Alkitabmu atau kitabmu yang menyatakan Isa Al-Masih atau Yesus minta disembah. Sekarang saudara mau jawab bagaimana? Apa saudara tiba-tiba langsung, oh iya ya benar ya, nggak ada nih tulisannya, udah jadi mu'alaf gitu? Nggak semudah itu saudara. Terus bisa jadi saudara berpikir, ya memang nggak ada, bagaimana? Begitu kan? Pokoknya tenang, hari ini saudara akan mendapatkan jawabannya. Kalau misalkan ditantang lagi, lihat kan, nggak ada kan? Ya, bahwasannya Tuhanmu minta disembah. Karena dia cuma manusia, ngapain disembah? Nah, terus mereka langsung buka ayat. Lihat di kitab saya, ada loh perintah-perintah Tuhan yang minta disembah. Contoh, saya akan sebutkan, pasti akan keluar ayat-ayat ini. Contoh di Quran surat Toha, ya, Quran surat 20 ayatnya yang ke-14. Yang berbunyi, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang baik selain aku. Ya, maaf, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ada kata-kata sembahlah aku di situ. Lalu ada lagi Quran surat 21, Quran surat Al-Anbiya ayatnya yang ke-92. Sesungguhnya agama tauhid, ya, agama tauhid ini adalah agama kamu semua.
agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, ada 2 ayat tuh. Ada lagi nggak? Ada lagi. Ya, di Quran surat Al-Ankabut ayatnya yang ke-56. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Nah, mereka banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan Tuhan mereka minta disembah, sedangkan di dalam Alkitab tidak ada. Bagaimana itu? Ya, saudara pasti bingung, dan saya katakan bahwasannya saudara slow aja, jangan panik. Ya, saya akan mengajak saudara untuk benar-benar mengenal esensi Tuhan itu seperti apa. Baru saudara akan saya kasih tahu jawabannya. Nah, esensi Tuhan itu adalah kudus dan mulia. Ya, kalau nggak kudus, nggak mulia, bukan Tuhan, begitu ya. Tuhan menciptakan dan memelihara ciptaannya, yaitu memang ya fungsinya Tuhan, tugasnya Tuhan, begitu ya. Lalu bahkan mencintai ciptaannya tanpa pamrih. Nah, saya akan ya menyampaikan bahwasannya saudara harus fokus kepada esensi Tuhan. Saudara harus mengenal dulu esensi dan kepribadian Tuhan itu seperti apa. Yang pertama, Tuhan itu kudus dan mulia. Kalau nggak kudus dan mulia, itu berarti bukan Tuhan. Ya, Tuhan juga menciptakan dan memelihara ciptaannya. Ya, itu memang tugasnya Tuhan, fungsinya ya memelihara, begitu ya. Lalu bahkan mencintai ciptaannya tanpa pamrih. Iyalah, kita dipelihara ya, semua Tuhan nggak minta bayaran tuh dan sebagainya ya. Itulah tugas fungsi Tuhan, menjadikan kita seperti anak. Beliau adalah Tuhan adalah Bapa kita, begitunya. Nah, Tuhan juga tidak gila disembah. Tuhan adalah kasih. Tuhan itu pembawa damai. Ya, Tuhan itu tidak gila disembah. Tuhan itu kasih. Tuhan juga pembawa damai. Inilah esensi dan kepribadian Tuhan. Di luar ini bukanlah Tuhan. Nah, jika Tuhan berucap sembahlah aku, ini sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk tidak mempercayainya. Sebab itu bukanlah ucapan Tuhan. Karena sejatinya Tuhan tidak memaksa untuk dirinya disembah. Ya, nggak pernah ada kata-kata minta disembah. Tuhan tuh nggak pernah minta disembah ya. Coba ya, saya coba mau menyampaikan kepada saudara ya. Di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tak satu pun perkataan Allah ditemukan berkata demikian. Yang pertama, sembahlah aku. Yang kedua, apabila kamu sujud menyembah aku, kamu akan masuk surga. Ya, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara nggak bakal bisa nemuin kata-kata ini. Sembahlah aku, lalu apabila kamu sujud menyembah aku, kamu akan masuk surga. Nggak ada. Lalu yang ada bagaimana? Ya, saya juga kurang mengerti ya bagaimana menjelaskannya. Tetapi saya sekali lagi tidak mendiskreditkan agama saya yang lama. Tetapi adapun kata-kata sembahlah aku, itu bukan perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Ya, jika ada ucapan Tuhan seperti sembahlah aku dan lain sebagainya yang minta disembah, berarti itu ucapan sama seperti ucapan iblis. Mohon maaf, di dalam Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ke-7 berbunyi demikian. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lihat saudara, ya, jika engkau menyembah aku, seluruhnya
seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Nah, kata-kata ini bukan keluar dari Tuhan, tetapi coba kita lihat di ayat yang ke-6, kata iblis kepadanya. Berarti perkataan iblis. Atau kita bisa lihat lagi di dalam Matius pasalnya yang keempat ayat ke-8 sampai ke-9. Ya, Matius pasalnya yang keempat ayat ke-8 sampai 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkan, ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu ayat berikutnya adalah berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lagi-lagi kata-kata jika engkau sujud menyembah aku bukan keluar dari Tuhan, tetapi dari iblis. Saudara, ya, jika saudara mau fokus, ya, saudara harus benar-benar fokus kepada kepribadian Tuhan tadi. Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia, Tuhan itu kasih, Tuhan itu pembawa damai. Ya, kalau mau dicari-cari, justru yang kita temukan adalah perkataan ini nih di dalam Keluaran 20, ya, Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Yaitu jangan sujud menyembah kepadanya. Lihat, malah Tuhan melarang tuh ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, Tuhan gak minta disembah. Tuhan malah melarang untuk kita menyembah berhala atau menyembah mereka yang minta disembah. Tuhan itu sudah tertulis di sini, Tuhan itu cemburu dengan hal yang demikian. Ya, lalu apa sih permintaan Tuhan? Tuhan cuma mau, lihat di ayat yang ke-6 yang kata-kata terakhir, yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, Tuhan mau kita mengasihinya dan berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita terlena, ya, lalu kita menyembah sesuatu yang gak penting gitu ya. Tuhan akan cemburu. Tuhan cemburu kepada berhala bukan karena penyembahannya, melainkan karena manusia beribadah memohon berkat perlindungan kepada selain dirinya. Nah, ya, Tuhan cemburu sama berhala bukan karena penyembahannya ya. Karena Tuhan itu disembah gak disembah, sejatinya tetaplah Tuhan. Tetapi Tuhan cemburu dengan kita, anak-anaknya ini, minta berkat selain daripada dirinya. Padahal ya, kita tahu Tuhan itu bisa menyiapkan segala sesuatunya, tapi kita masih bisa minta kepada yang lain. Contoh gini deh, contohnya ya, saya kasih contoh ilustrasi. Ya, ilustrasinya begini. Yang pertama saya ilustrasikan dengan orang tua yang cemburu bila anaknya minta makan kepada tetangga, padahal orang tuanya mampu memelihara anaknya dengan baik. Nah, bayangkan saudara-saudara, ya, bila anak kita minta makan kepada tetangga kita, padahal kita ini sanggup memberi makan. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Perasaan saya sih kesel ya, cemburu saya. Ya. Atau yang kedua, seorang suami cemburu bila melihat istri meminta nafkah kepada tetangga di depan mata sang suami secara terang-terangan. Nah, bagaimana saudara punya perasaan kalau misalkan istri saudara atau istri saya minta nafkah kepada tetangga saya atau tetangga saudara? Perasaannya bagaimana? Cemburu kan? Nah, seperti itulah perasaan Tuhan kepada kita. Bang, santai aja bang. Kan kita nggak menuhankan sesuatu, ya.
Pokoknya kita tetap sayang sama Tuhan, tetap cinta sama Tuhan. Saya nggak menuhankan batu, saya nggak menuhankan pohon dan lain sebagainya. Oke, sekarang gini, saya mau fokus kepada hati saudara. Yang namanya berhala itu bukan hanya batu, bukan hanya pohon, ya, dan lain sebagainya. Yang namanya berhala adalah sesuatu yang cintamu lebih besar dialihkan ke benda itu atau alat itu atau apapun itu dibandingkan Tuhan. Ya. Jadi kalau cintamu lebih besar daripada cintamu kepada Tuhan, nah, kamu sudah memberhalakan sesuatu. Contoh, kamu lebih mencintai kekayaanmu daripada Tuhan, maka kekayaanmu itulah sudah menjadi berhalamu. Kamu lebih mencintai rumahmu, mobil dan sebagainya. Nah, itulah berhala saudara. Nah, saya nggak mau nih begitu. Saya mau fokus sama Tuhan. Tuhan, Engkau segala-galanya. Aku mau mengasihimu Tuhan. Ya, aku mau mengasihimu dan jangan sampai ada yang lain yang menyaingi cintaku pada Tuhan. Harusnya begitu ya. Nah, saya jadi ingat. Saya jadi ingat begini. Dulu di agama saya benar-benar mengatakan bahwasanya Tuhan saya itu Esa. Pengen banget semua orang tahu kalau Tuhan saya itu Esa. Artinya Esa apa? Satu, begitu ya. Tuhan saya dulu sangat ingin dirinya diesakan. Karena itu ya saya bilang, Tuhan saya Esa. Nah, jika yang ditekankan adalah ajaran keesaan, apakah ini tanda sebagai ajaran dari Tuhan yang benar? Ya. Kalau satu berarti udah nggak ada lagi. Ini Tuhan, satu-satunya Tuhan begitu ya. Berarti ini Tuhan yang benar. Oh, belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19, juga iblis tahu ya, mengakui Tuhan yang Esa ya. Jika ada agama yang mengesakan Tuhan, itu bukanlah bukti bahwa agama tersebut berasal dari Tuhan. Sebab setan pun mengesakan Tuhan. Ya. Kesimpulannya, Tuhan memang harus kita sembah. Tapi Tuhan tidak harus memintanya. Karena penyembahan kepada Tuhan dilakukan dengan pengenalan kita bahwa Tuhan adalah kudus, pembawa damai, dan kasih setianya tidak ada yang menyamai Dia. Nah, itulah esensi Tuhan yang benar. Dan bagaimana saudara menjawab bahwasannya benar nggak sih Tuhan minta disembah? Ya, saudara sudah punya jawabannya tuh ya. Saudara punya jawabannya di dalam Lukas tadi ya, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ke-7, dan Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-9. Jadi Tuhan tidak minta disembah. Ya, Tuhan minta dikasihi. Ya, dan Tuhan ingin kita menjalankan semua perintah-perintahnya. Jika ada kata-kata Tuhan yang berucap sembahlah aku, ini sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk tidak mempercayainya. Sebab Tuhan tidak minta disembah. Kalau ada yang minta disembah, itu bukan Tuhan. Ya, karena sejatinya Tuhan memang tidak minta disembah, saudaraku. Ya, begitu. Jadi saudara sudah punya jawaban. Nah, saya berpikir saudara harus benar-benar menguatkan iman saudara. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang menyudutkan iman saudara, saudara bisa chat atau kirim pesan di channel ini. Maka tim kami akan coba membantu menjawabnya. Nah, terima kasih. Inilah khotbah yang sudah saudara dengarkan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan tahu bahwasanya Engkau tidak minta disembah Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami dan kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau menjalankan setiap perintah-Mu. Tolong Tuhan, terus jagai kami, terus pagari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan pastikan kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati lewat pelayanan kami, saya percaya Bapak Ibu sudah pasti diberkati Tuhan lewat pelayanan di Galilee Community of Christ. Bapak Ibu Saudara bisa membantu pelayanan kami, bahkan membantu lebih luas lagi agar kami bisa terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar kita bisa sama-sama meninggikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan bisa mentransfer via nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, menyembuhkan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkan-Ku, memulihkan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah kasih-Mu. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dan saudara siapkan hosti dan anggur. Saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput kita semua berdiri, mari kita ambil hosti atau roti. Kita pegang dengan tangan kita dan di atas kepala kita. Dan katakan apa yang saya katakan, kita ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan.
Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita angkat anggur. Katakan bersama-sama, "Di dalam nama Yesus Kristus inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh COVID-19, bahkan virus-virus yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur kami boleh menerima tubuh darah-Mu, dan kami di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Engkau bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sebab itu, terus Engkau bimbing kami supaya kami hidup berpadanan dengan Injil-Mu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh jemaat-Mu, sahabat Galilea, jemaat Galilea Network, bahkan juga Galilea Community of Christ yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Semuanya diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Mereka mengalami pemulihan. Berkati setiap jemaat-Mu, juga yang telah memberikan persembahan dan yang akan memberikan persembahan melalui transfer bank. Kami percaya bahwa setiap rupiah dan dolar yang mereka berikan, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia sebagai wadah penginjilan yang dilakukan. Dan Tuhan memberkati seluruh rencana program kerja pelayanan ke desa-desa, ke daerah-daerah, terutama ke Aceh, ke Mentawai, juga ke Nusa Tenggara Timur, dan juga ke Papua. Kami percaya bahwa Tuhan yang dapat menyediakan segala keperluan, termasuk pembiayaan-pembiayaan. Nama Tuhan ditinggikan. Dan karena itu setiap mereka yang selalu menopang Yayasan Pelayanan Galilea ini melalui donasi, mereka diberkati semuanya. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara.
Kami percaya bangsa ini adalah rancangan Tuhan. Pemerintah Engkau berkati, juga seluruh pemimpin-pemimpin, baik itu presiden, para menteri, juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW dan RT, semuanya mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Wibawa surgawi ada pada mereka semua. Kami berdoa supaya COVID-19 segera berakhir dan seluruh dunia boleh bersuka cita untuk kembali kepada kehidupan yang dapat melakukan aktivitas termasuk kegiatan-kegiatan beribadah secara offline. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak ini, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan. Orang sakit diolesi dengan minyak ini menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Nama Tuhan ditinggikan, mujizat Tuhan dinyatakan melalui sarana minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan kami akan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko, daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati. Anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan dan oleh perjamuan kudus. Dan sama-sama kita mau siapkan hati kita menerima berkat. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan Shalom.